Oke, selamat malam Sobat Nebula. Ya, kembali lagi dalam channel Nebula Soccer. Video kali ini kita kembali masuk dalam segmen diskusi sepak bola. Oke nih, gue nggak mau langsung ini ya, maksudnya nggak mau basa-basi. Gue mau langsung aja ngucapin nih selamat untuk Liverpool yang akhirnya kembali merasakan juara Liga Inggris setelah puasa yang cukup lama nih, selama 30 tahun. Akhirnya bisa buka puasa juga nih. Ini ada Yanuar nih, salah satu fans Liverpool. Gue langsung mau nanya nih sama lu, gimana perasaan lo setelah akhirnya Liverpool bisa kembali menjadi juara Liga Inggris tahun ini? Ya, pasti senang banget ya. Semua juga fans Liverpool pasti senang banget, gak cuma gue doang. Penantian mungkin 30 tahun ya. Parah sih, senang banget gue. Oke, cukup seneng ya, karena 30 tahun itu bukan waktu yang bentar gitu loh. 30 tahun gila. Penantian panjang. Penantian banget itu. Tapi dibalik kemenangan Liverpool ini, harus berterima kasih sama Chelsea yang mengalahkan City malam nih. Gimana tuh? Lu pastinya adalah temen lu yang, wah makasih nih ya Chelsea nih udah menangin laga semalam ya Liverpool langsung juara gitu kan. Padahal kompetisi aja masih berapa pertandingan lagi, poin juga masih sebenarnya masih bisa lah. Tapi ya itu yang gue bilang, sepak bola itu nggak bisa ditebak, sepak bola itu nggak bisa nggak bisa di ini kan, ya udah menang gitu aja. Banyak teman gue juga fans Chelsea. Makasih dulu dong, makasih sama Chelsea. Siap, makasih. Nih pokoknya buat sobat Nebula semua yang fans Chelsea nih, makasih nih, ini dari Anwar nih, salah satu fans Liverpool, makasih nih katanya karena udah ngebantu Liverpool juara musim ini nih. Gila, gue juga salut sih sama Liverpool ya. Dalam 3 tahun terakhir ini menurut gue penampilan dari Liverpool ini sangat konsisten ya. Mulai dari gue ngelihat itu dia berhasil masuk ke final Liga Champions yang waktu lawan Madrid walaupun harus kalah. Tapi yang mengagetkan lagi di musim berikutnya dia juga berhasil masuk final dan juara. Dan musim ini dia juara Liga Inggris, gila. Dan rata-rata kita semua tahu pemainnya itu nggak ada banyak yang berubah gitu kan. Mau Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino segala macam. Kalau dari lu nih Yanuar, pemain yang menurut lu paling berdampak besar nih dalam 3 tahun terakhir Liverpool ini siapa? Bagi gue ya, untuk yang mungkin penampilannya stabil mungkin ya. Selama 3 tahun ini gue pertama Henderson sih. Henderson. Oh, Henderson. Oke. Henderson. Kenapa tuh? Ya, dia juga sempat dapat sendiri gitu kan. Tapi dia bisa buktiin kalau dia itu pemain yang mumpuni, dibutuhin banget nih sama Liverpool pada saat ini, apalagi di tangan Jurgen Klopp kan. Itu sih paling. Oke, Yang kita tahu ya bahwa pada saat awal pertama kali Jurgen Klopp ditunjuk sebagai manajer Liverpool, dia mengatakan bahwa saya yakin bisa membawa Liverpool ke kejayaan, tapi berikan saya waktu, paling tidak sekitar 3 atau 4 musim. Musim pertama dia masih biasa aja, kedua masih biasa aja, beberapa transfer datangkan, dan akhirnya musim ketiga, musim keempat, dan akhirnya menjadi juara. Menurut lu gimana nih tanggapan lu tentang normal one Jurgen Klopp? Ini kan merupakan sosok penting di balik kesuksesan Liverpool saat ini nih. Menurut lu gimana nih? Iya, menurut gua bagus sih Jurgen Klopp memang. Gua akuin dari sebelum di Liverpool juga kan, di Dortmund dia sama kan. Iya. Awalnya juga dia ngerasain gagal di final juga waktu lawan Dortmund kan itu. Waktu bareng Dortmund itu kan. Tapi dia kemarin juga
bukan konsisten tapi malah menaik dia kan. Iya. Mungkin menurut dia sudah cukup dia di Dortmund, di Jerman itu kan. Baru dia pindah lah ke Liverpool kan. Dapat tantangan baru kan. Pada saat itu dia gantiin Brendan Rodgers ya. Iya. Ya, Brendan Rodgers. Cukup berat dengan pemain masih pegangan Brendan Rodgers ya. Benar-benar. Iya. Ya, Pemain dengan adaptasi istilahnya. dengan adaptasi mulai ngelihat nih. Adaptasinya itu kan mulai kelihatan nih. Firmino itu kan yang tadinya dia second striker kan atau AMF itu Iya. kan. Nah, bisa maju Jadi dia striker. Iya, betul. Sampai sekarang nggak ada yang bisa pindahin dia sampai Sturridge itu pindahkan dia kan striker murni itu kan. Sturridge pindah. Origi pun nggak bisa ngegeser Firmino kan. Itu sih tangan dingin Klopp Iya. mungkin ya. Oke. Menurut lo nih, selama menjabat sebagai pelatih Liverpool ya, pembelian yang paling sukses dari Liverpool nih siapa nih? Karena kan pasti tidak dibalik transfer dari pemain ada campur tangan pelatih kan, karena dia kan butuh racikan untuk membangun sebuah tim. Menurut lu pembelian tersukses Liverpool nih selama dilatih oleh Klopp nih siapa nih? Pembelian tersukses ya udah pasti mau udah jelas kan di musim pertama dia di Premier League juga, musim kedua juga kan. Iya. Udah jelas mungkin lah. Semua juga udah tahu Mohamed Salah pembelian tersukses. Muhammad Salah ya. Dan Klopp menurut Oh, gue. salah. Oke. Oke. Gimana brother? Liverpool tuh sekarang di Liga Champions aman nggak sih posisinya? Gua nggak update. Tersingkir kan? Oh tersingkir ya? Gugur Iya. sama Atletico itu kan. Gugur. Ya. Tapi nggak masalah sih ya walaupun dia tersingkir kan dia bisa juara Liga Inggris seenggaknya Ada Premier League. satu piala lepas ada satu piala yang dapat. Ya. Gua mau nanya sedikit ini sih kedalaman squad dari Liverpool itu kan kalau gue bilang untuk musim ini semuanya udah merata ya. Di lini depan ada trio Sadio Mane, Firmino, Salah, terus di lini tengah juga ada Henderson. Di posisi kiper juga masih ada Alisson. Menurut lo kira-kira nih musim depan Liverpool itu harus mendatangkan siapa nih pemain di posisi mana gitu? Paling kalau untuk squad utama gue nggak bisa menentuin siapa ya. Paling untuk lapis aja nih. Menurut gue kan kayak Lallana ini kan dia udah mau hengkang kan musim ini kan. Ya. Lallana, Shaqiri juga nggak dapet tempat di sini, mungkin dia hengkang juga. Mungkin penggantinya aja sih lapis keduanya sih. Tapi Sama paling gua tadi siang baca berita update, bukan tadi siang sih kemarin. Katanya nih Sadio Mane itu mau ditukar tambah sama Mbappe. Gimana tuh? Ini masih katanya ya. Kalau Gimana dibilang ya? seneng pasti senang. Mbappe Bimbang. kalau Fans Liverpool bimbang. kalau ditukernya sama Mbappe, gue juga nggak terlalu senang sih. Karena apa? Beberapa pemain liga top di luar Premier League ya masuk ke Premier League itu nggak masuk permainannya. benar. Jadi, Udah banyak kalau- bukti lah. Udah banyak bukti juga kan. Jadi gue nggak terlalu yang Tapi oke. Tapi gini Yan, kita tahu ya pemain Prancis banyak juga yang sukses di Premier League ya. ya Kita betul. tahu Thierry Henry di Arsenal sukses ya kan. Terus Patrick Vieira juga, Samir Nasri juga lumayan ya kan. Kita tahu Pogba juga Mbappe yang nggak bagus. perlu diragukan lagi ya. Ya Pogba juga bagus. Mbappe masih muda tapi segudang piala dia udah dapat World Cup, terus Ligue 1 walaupun sekelas Liga Prancis ya, Farming League lah menurut gue. Pantas gak sih sebenarnya dengan usia yang lebih muda dan kualitasnya juga bagus ditukar dengan seorang Sadio Mane? Kalau untuk pantas nggak pantas sih pantas ya. Karena kita juga tahu Mbappe lah. Ya dibanding sama Mane kan. Iya. Ya gue kalau misalnya dia nuker Mane dengan Mbappe sih ya setuju-setuju aja gitu kan. Cuman kan ini balik lagi kan. Kita ngomongin pemain sama klub. Tergantung Sadio Mane-nya gitu loh. Mau apa enggak gitu kan.
Kalau kita Berarti- sebagai nikmati rumah aja. Nikmati aja. Oke, berarti jadi atau enggak mah belakangan ya. Tapi kalau Oke. Tapi kalau gue seandainya Sadio Mane ditukar Mbappe, menurut gue sih jangan ya. Bukan karena gini. Emang kan Mbappe juga dirumorkan mau ke Madrid, bukan karena itu ya. Karena gue berpikir gini, gue bukan masalah ke Madridnya. Yang gue pikirin, Sadio Mane ini tuh udah klop banget sama si Firmino sama Salah. Seandainya kalau misalnya emang dia jadi ditukar sama Mbappe, otomatis Mbappe harus adaptasi lagi. Sedangkan permainan Liverpool itu kan di lini depannya itu udah benar-benar klop banget. Seandainya kalau emang benar Sadio Mane tidak ditukar sama Mbappe, otomatis Mbappe butuh adaptasi. Dan lini depan Liverpool mungkin nggak bisa menakutkan kayak sekarang ini. ya Oke. bisa berantakan mungkin ya. Mungkin bisa berantakan atau bisa jadi justru si Mbappe ini akan jelek di Liga Inggris, bukan di Liverpool ya, di Liga Inggris, karena Iya. kita banyak tahu ya, emang benar beberapa pemain Prancis sukses di Liga Inggris, tapi ada juga beberapa pemain Prancis yang gagal. Ya nggak semua pemain Prancis, tapi pemain yang datang dari liga top luar, dia di klub itu bagus, tapi di saat main ke Liga Inggris jelek. Contoh banyak ada bilang Falcao bagus di Atletico, bagus di AS Monaco. Ya. Angel Di Maria bagus di Madrid, datang ke MU jelek. Kiran pindah dari MU ke PSG bagus banget. Bagus lagi kan. Oke, betul. Banyak lah contoh lah kayak gitu. Oke, itu kan dari versi lu. Memang ada negatif, ada positifnya. Tapi gue mau coba dari segi positifnya. Kita tahu usia Mane lebih tua ya daripada Mbappe. Mbappe baru 20 tahunan, Mane udah di atasnya kan. Pasti kan butuh regenerasi juga kan untuk masa depan lah istilahnya. Karena kan nggak mungkin Firmino Mane Salah itu terus-terusan 5 tahun ke depan tuh bersama, kayaknya belum tahu gitu kan. Kalau gua bisa sepakat aja kalau Mbappe ditukar sama Mane. Tapi kalau musim ini mungkin lagi on fire-nya banget Liverpool, jangan dulu. Nah, Tapi untuk musim depan atau 2 musim selanjutnya mungkin bisa dipakai jasa Mbappe. Karena gini, Mbappe merupakan series pemain yang speed ya, yang mengandalkan speed dan kecepatan. Jangan kita tahu bahwa intensitas permainan di Premier League itu cepat ya kan. Sirkulasi bolanya cepat, counter attack segala macam kan. Apalagi Liverpool kan, Mane juga kan mengandalkan speed juga kan. Jadi tipikal bermainnya dengan Mbappe yang nggak terlalu beda-beda banget lah. Jadi yang menurut gue untuk 2 musim lagi atau 1 musim lagi, Mbappe kalau dibeli Liverpool bisa gila banget sih, bisa bagus banget. Apalagi usia masih muda kan, itu kalau pandangan gue. Tapi ya kalau 2 musim lagi bisa aja dia udah di Madrid, ya kan? Kita nggak tahu, bisa aja dia di klub lain. Nah gitu, karena kan banyak klub yang mengincar Mbappe. Gitu, kenapa tadi gue bilang nggak setuju dulu? Yang tadi gue bilang di depan Liverpool itu 3-3-nya sekarang udah bagus, udah klop, ya kan? Ya. Lu ingat dulu waktu zaman Madrid Barca, trio Ronaldo, Gareth Bale sama Benzema di Barca, di Madrid. Terus di Barca Messi, Neymar sama Suarez. Lu lihat sekarang di Barca semenjak kehilangan seorang Neymar yang pindah ke PSG, trionya nggak setajam dulu, bener kan? Walaupun kelihatan pemain kayak Ousmane Dembele lah atau siapa pincang. Sekarang kita lihat ke Madrid, Ronaldo hengkang, datang Hazard, datang kayak ada pemain pengganti Asensio. Beda dengan yang trio yang ganas yang kita kenal dulu. Nah, gua takutnya kalau seandainya emang Liverpool melakukan sebuah transfer yang cukup besar dengan mendatangkan Mbappe menukar dengan Mane, seharusnya ya menurut pandangan gua, manajemen Liverpool bahkan juga Jurgen Klopp melihat dulu nih ke tim-tim yang udah pernah merasakan dampaknya akan kayak gimana. Gitu menurut gua. Gua ngerinya lagi gini, oke, Mbappe bagus emang di PSG. Mbappe bagus di PSG, datang ke Liverpool. Mane datang nih ke PSG, kan di PSG Mane lebih bagus lagi mainan daripada di Liverpool. Fans Liverpool lagi yang sedih. Iya. Dan gua juga pendapat sama beberapa supporter Liverpool ya. Makanya kemarin kenapa Liverpool lambat di transfer Werner. Padahal Werner bisa lebih cepat gabung Liverpool karena rumor ke Liverpool segala macam. Dan ternyata jawaban lu Brad dan jawabannya Yanuar mungkin itu jawabannya, bahwa mereka
belum yakin sama Werner, belum yakin bahwa dia bisa adaptasi. Makanya dia dia juga udah punya trio Firmino juga Mane Salah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan Liverpool nggak jadi beli Werner dan akhirnya dibeli Chelsea. Mungkin itu. Kalau masalah transfer Werner ya, gue sebenarnya juga nggak terlalu, mungkin pemikiran gue nih, kenapa dia nggak terlalu gencar banget sama Werner ya? Menurut pikiran gue ya, kita udah punya Firmino udah kokoh di starting line up kan. Untuk substitutusnya kita punya Origi, udah jelas super sub ya kan, beberapa kali nyelamatin kita di final di cup league gitu kan. Tapi waktu dia konferensi pers itu disinggung masalah Werner, Klopp itu cukup kesel juga dia sebenarnya. Jadi kayaknya ada kemauan juga pengen Werner juga kayaknya Klopp. Bingung juga. Enggak, kalau yang soal Werner benernya menurut gua bukan Liverpool yang kalah ya. Tapi emang Wernernya yang mungkin nggak mau ke Liverpool. Karena yang tadi si Januar bilang, Liverpool itu masih punya seorang Roberto Firmino. Sedangkan permainan dari Firmino ini masih bagus dan belum istilahnya belum dibutuhkan pemain yang benar-benar bisa gantiin dia. Sedangkan dia milih Chelsea, menurut gua kenapa dia milih Chelsea? Di lini serang Chelsea musim ini tuh masih belum dibilang belum tajam ya. Tammy Abraham juga baru istilahnya pemain muda gitu kan, pengalamannya di besar juga belum ini. Makanya dia si Werner tuh pede ke Chelsea karena ya ibaratnya gue di Liga Jerman bagus nih, gue bisa main bagus, terus saingan gue di Chelsea cuma Abraham ya, gampang gitu sih kalau menurut gue. Ya dibanding Firmino Liverpool ya. Nah iya. Oke. Satu lagi nih rumor transfer yang sebenarnya udah lama sih ya. Koulibaly, katanya Liverpool juga ngincar Koulibaly untuk lini pertahanan. Ini kan bakal menurut gua kalau secara logis ya bakal susah banget ditebus. Udah Virgil van Dijk, Koulibaly lagi. Ini komentar lu gimana? Ya mungkin ya, gue nggak tahu juga sih Klopp ini gimana pemikirannya. Cuman kalau kata gue, dia ini cuma ngantisipasi kepergiannya Lovren. Kepergiannya Lovren. Cuman menurut gue, kalau dia masih mau Koulibaly, mending nggak usah deh kalau kata gue Maya. Karena nggak usah. back selain Van Dijk ini, kita juga udah cukup kuat. Ada Joe Gomez sama Joel Matip. Ya. Itu juga udah lumayan oke lah. Nah, karena ya kenapa gue nggak milih Lovren, karena Lovren juga kadang mainnya suka angin-angin, nggak konsisten dia juga kan. Gitu aja sih paling. Kurang setuju gue kalau misalnya. Tapi kalaupun terrealisasikan, ya gue makin seneng dong. Koulibaly, Pandai juga. Iya betul. Oke, brother. Tapi kalau misalnya Koulibaly seandainya beneran pindah ke Liverpool, gue sebenarnya mau pemain manapun yang pindah ke klub Liga Inggris, gue sih iya aja. Karena gue istilahnya, ya emang gue kan bukan fans Liga Inggris ya, tapi gue tahu nih persaingan di Liga Inggris itu beda sama liga-liga lain. Liga Inggris itu menurut gue ada the real kompetisi. Beda sama di La Liga, beda sama di Serie A, beda sama di Liga Prancis, beda sama di Bundesliga. Kalau seandainya Koulibaly pindah ke Liverpool pun sama kayak yang tadi gue bilang, kalau misalnya Mbappe pindah ke Liverpool, dia di Napoli bagus. Dan dia tandemnya tuh bakalan sama seorang Virgil van Dijk ya kan. Sama-sama tinggi, sama-sama badannya ya gede. Kalau misalnya udah satu lawan satu sama musuh juga ya menurut gue udah enteng lah gitu kan. Tapi gue ngerinya ya kita lihat ya dari sisi MU. MU datangin Marcos Rojo. MU datangin Marcos Rojo ya waktu itu pas di World Cup tahun 2014 kalau nggak salah ya. 14. Dia main di timnas Argentina bagus, benar kan? Iya. Tapi di saat pindah ke MU, lu lihat sendiri pemainnya kayak gimana? Geser lagi, Victor Lindelof sama, dia main bagus juga di Swedia. Tapi pas pindah ke MU sama juga. Terus ke City,
Nicolas Otamendi waktu dia masih main di Spanyol, lu lihat dia di sini gimana. Sekarang pas di City ya menurut gua nggak bagus-bagus amat. Kalau menurut gua ya lebih baik kalau misalnya emang Liverpool mau ngincer back, seharusnya tuh ngincer yang emang back itu udah pengalaman di Liga Inggris aja, jangan yang dari Liga luar. Karena udah banyak banget pengalaman pemain yang bagus main di Liga luar asal pindah ke Liga Inggris itu. Bahkan pemain sekelas Messi itu juga menurut gua belum tentu bisa main di Liga Inggris. Iya. Bener kan tadi kan gue bilang kan, yang tadi transfer Mbappe itu kan, gue bilang belum tentu Mbappe bisa menyesuaikan permainan Premier League gitu kan. Iya. Contoh gini, tadi yang di luar bagus di waktu kan. Kita ambil contoh ada Traoré. Sebelum dia masuk Wolves, kita nggak tahu performanya apa kan. Namanya nggak terlalu kelihatan kan, walaupun dia akademi Barca. Ya kan, betul kan? Tapi pas dia masuk ke Wolves, dia itu bisa jadi hero-nya si Wolves itu kan? Iya, betul. Ada Traoré. Neves, ya kan? Itu sih. Kadang makanya kadang suka kita kadang bilang, wah dia di luar bagus nih, di PL ternyata menurun, atau di luar dia nggak ada namanya, di PL jadi bagus kan, kita nggak tahu kan? Benar. Udah pokoknya intinya gue mau ngucapin selamat sekali lagi nih buat Liverpool yang akhirnya bisa kembali merasakan rasanya memegang trofi Piala Liga Inggris, dan akhirnya bet Liga Inggrisnya jadi emas nih sekarang nih, ya kan? 30 tahun nggak ngerasain kayak gitu, gila nggak tuh? Oke. Selain Januar, pastinya juga seluruh sobat Nebula semuanya ini juga pasti ada fans Liverpool nih. Sekali lagi juga gue mau ngucapin selamat buat Liverpool akhirnya kembali merasakan juara Liga Inggris setelah 30 tahun puasa yang cukup lama gitu kan. Gila 30 tahun. Kita aja puasa Idul Fitri sebulan aja udah lemes, gimana 30 tahun gitu kan. Oke, buat sobat Nebula semua, buat kalian yang suka sama video ini, buat kalian para fans Liverpool, pastinya juga kalian suka lah sama video ini, pembahasan kita tentang Liverpool yang juara, transfer, dan lain-lain. Jangan lupa buat like, buat komen, buat share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa buat subscribe. Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih nih buat Januar. Terima kasih ya. Selamat merayakan kemenangan Liverpool musim ini. Apa sih kira-kira nih kalau Liverpool itu apa sih? Gua nggak ngerti. Nah, ya itu. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat sobat Nebula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.